Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Kang Aye dalam program Obesitas. Obrolan berisi informasi Tangerang dan sekitarnya. Di tengah sepak terjang UMKM yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat, kita masih menjumpai dan menemui ada beberapa kendala terhadap para pelaku UMKM ini. Nah, salah satu kendalanya adalah bagaimana akses terhadap permodalan dan akses terhadap pemasaran. Hal lain juga, hari ini para pelaku usaha UMKM dihadapkan pada era revolusi industri 4.0, di mana harus bisa mengikuti perkembangan teknologi dalam hal digital marketing. Oleh karena itu, hari ini kita akan diskusi, kita akan bincang-bincang mengenai bagaimana roadmap UMKM Kota Tangerang di tahun 2021 bersama Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Bapak Haji Teddy Bayu Putra. Assalamualaikum Pak Haji. Terima kasih Pak Haji sudah meluangkan waktunya. Ya, langsung aja nih Pak Haji. Sebetulnya berapa sih jumlah UMKM yang terdata atau tercatat oleh dinas di Kota Tangerang ini Pak Haji? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Kang Aye. Terima kasih juga saya sudah bisa bersilaturahmi dengan Kang Aye. Jadi pelaku UKM di Kota Tangerang, kita memiliki database sebelumnya itu tahun 2016 itu sebanyak 12.867 pelaku UMKM. Nah, tapi kami belum melakukan verifikasi dan validasi. Bersamaan dengan pemerintah pusat ada program BPUM, bantuan pemerintah untuk usaha mikro, dan meminta data, maka kami melaporkan ke Pak Wali Kota, dan Pak Wali Kota menyampaikan kalau bisa dilakukan verifikasi, validata, dan plus pendataan terkait dengan UKM yang akan kita usulkan. Nah, di bulan Agustus sampai dengan September kita lakukan verifikasi, validasi, dan pendataan. 1 bulan ini kita dapat menghasilkan data yang terverifikasi itu sebanyak 67.793 pelaku UKM. Jadi ada penambahan kurang lebih sekitar 55.000. Nah, inilah data yang kami kirimkan ke Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendapatkan program BPUM ini. Dan kami sudah mendapatkan jawaban dari hasil koordinasi. Dari 67.000 ini, data yang kita kirim di-approve atau disetujui oleh Kementerian setelah dilakukan cleansing dan BI checking, itu menjadi 53.000 Pak. Jadi kalau 53.000 masing-masing pelaku UKM mendapatkan bantuan sebesar nominal uang 2,4 juta, maka pemerintah Kota Tangerang bisa menyerap kegiatan BPUM ini sebesar kurang lebih 125 miliar. Luar biasa. Ternyata Kementerian Pusat masih membuka lagi nih, Kang Ade. Ya. Jadi membuka lagi untuk BPUM tahap kedua. Kita sekarang baru mulai tanggal 19 Oktober ini. Rencana sampai dengan 1 bulan ke depan, tanggal 24 November, kita buka pendaftaran baru yang kita akan sisir yang tercecer pada saat pendataan pertama. Dan kita sudah lakukan supaya tidak terjadi penumpukan dari masyarakat yang akan mendaftar, kita membuat jadwal. Nah, hanya kita agak kaget pada saat hari pertama mau dibuka, antusias masyarakat ini untuk mendaftar menjadi penerima program ini ternyata sangat banyak. Dan datang di hari pertama, yang walaupun hari pertama untuk 3 kelurahan, hampir dari semua kelurahan, semua kecamatan hadir. Ini yang membuat kita shock dengan Pak Wali Kota. Ada misinformasi. Betul. Akhirnya Pak Wali Kota memberikan beberapa arahan, diantaranya karena Kota Tangerang juga sedang mengalami data COVID ini masih tinggi, sehingga diminta untuk dicarikan solusi lain tanpa harus masyarakat datang kemudian berkumpul.
Jadi kita tindak lanjuti, kemarin kita stop dengan kejadian penumpukan masyarakat sehingga terlihat protokol kesehatan tidak dijaga. Kita sekarang menyediakan melalui aplikasi. Jadi masyarakat tidak harus datang ke kelurahan, ke kecamatan, cukup di rumah masing-masing mengisi aplikasi. Aplikasinya apa? Aplikasinya di kita ada Sabah Kota, Pak. Sabah Kota. Kalau Sabah Kota ini untuk penerimaan berkas, nanti setelah Sabah Kota kita terima, kita input data pelaku UMKM ini melalui aplikasi SIDATA, khusus untuk UKM. Nah, untuk ke kementerian, ini tidak menggunakan aplikasi, karena memang ada format yang harus dipenuhi oleh kementerian, jadi tidak menggunakan aplikasi, kita mengirimkan data itu ke pemerintah pusat. Dengan pendataan baru, kami perkirakan ada penambahan sekitar 15.000 paling banyak dari data yang sudah kita dapat 67.000. Kenapa menjadi banyak? Pertama, karena kita menggunakan aplikasi sehingga pendataan ini bisa masif kita lakukan. Yang kedua, ada kemudahan-kemudahan masyarakat sehingga bisa juga mempercepat menyampaikan berkas, kemudian juga menyampaikan data-data yang kita butuhkan. Itu yang ketiga, program ini untuk pelaku usaha mikro, jadi tidak hanya untuk teman-teman yang sudah menjadi UKM atau sudah terdaftar menjadi UKM, tapi semua pelaku usaha mikro ini mempunyai hak yang sama, sehingga itu juga kita masukkan ke dalam daftar kita. Yang baru mau mulai boleh nggak? Nah, kalau untuk yang baru mau mulai, ini terima kasih nih Kang. Pemerintah kota sendiri juga sudah mempunyai program untuk pelaku usaha pemula. Bantuannya ini memang tidak besar, sekitar sebanyak 500.000. Dan yang mengelola ini dari bagian kerjasama dan ekonomi, tidak lagi di Dinas Indakop UKM. Sama nanti teman-teman bisa mengakses melalui Sabah Kota. Ada Sabah Kota untuk pelaku usaha pemula, ada Sabah Kota untuk penerimaan BPUM. Gitu kan. Jadi jangan khawatir ya, yang baru mulai juga ada khusus program untuk yang baru pemula melakukan UMKM. Juga nanti ada programnya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tangerang. Nah, Pak Haji, terkait dengan apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan oleh dinas, Pak Haji, terkait dengan program pemberdayaan UMKM ini di tahun-tahun awal ini? Baik, terima kasih Kang. Jadi kita melihat bahwa beberapa permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman UMKM. Jadi kalau kita menyimpulkan dari kelompok besarnya adalah terkait dengan daya saing. Daya saing ini terkait kepada komponen-komponen. Pertama adalah permodalan. Yang kedua adalah pemasaran. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas SDM dan kualitas produk. Gitu. Ini yang menjadi sasaran kami. Nah, kalau misalkan untuk program yang sudah kita lakukan di tahun 2019 bahkan kita sudah mulai. Kita mempunyai program Tangerang Emas. Tangerang Emas ini singkatan dari Tangerang Ekonomi Masyarakat Sejahtera. Tangerang Emas ini ditujukan kepada usaha ultramikro malah Kak. Ultramikro. Jadi bantuan ini tanpa agunan, tanpa bunga. Gitu. Cuma besarnya memang di kisaran 1 sampai dengan 2 juta rupiah per pelaku UKM. Sudah jalan, Pak? Sudah berjalan. Tangerang Emas ini kita ambil dari alokasi CSR. Nah, kebetulan dengan Bank Jabar, Banten, kemudian dengan forum CSR kita diskusi bagaimana mengentaskan masyarakat yang terjerat rentenir. Karena masyarakat agak enggan melakukan pinjaman ke bank dengan nilai 1 juta, 2 juta, harus ada persyaratan, harus ada agunan, kemudian ada bunga, sehingga mereka mengambil alternatif pilihan pinjamnya ke bank keliling, bangke gitu. Nah, ini program ini diminta oleh Pak Wali Kota bagaimana dinas bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Makanya kita keluarkan Tangerang Emas. Masyarakat hanya cukup dengan membentuk kelompok. Kelompoknya minimal 5 orang, maksimal 10 orang. Inilah yang akan kita bina, walaupun mereka tidak ada agunan, tidak ada bunga, tapi mereka harus belajar berorganisasi dan bertanggung jawab gitu terhadap pinjaman yang tanpa bunga, tanpa agunan ini, supaya tetap
mereka bisa berjalan. Sekaligus juga fungsi kita melakukan pembinaan. Sampai dengan hari ini, karena kebetulan 7 bulan ke belakang terkendala dengan COVID, program ini memang agak terhenti gitu. Tapi sudah sebanyak sekitar 157 orang yang sudah menerima manfaat ini dan alhamdulillah berjalan. Itu 157 udah berapa kelompok? 157 ini kalau rata-rata antara 5 sampai 10 ini sudah hampir 16 kelompok. Dan tersebar ya Pak ya di seluruh tersebar. Bahkan ada efek yang terjadi setelah kita melakukan program Tangerang Emas ini. Ada beberapa kampung yang menyatakan dirinya kampung bebas rentenir. Jadi mereka daripada pinjam lagi ke bank-bank keliling, sekarang mereka mengusir bank kelilingnya. Kemudian untuk permodalannya mereka memanfaatkan Tangerang Emas ini. Itu salah satunya. Gitu. Kemudian yang kedua, kita melakukan upaya-upaya bagaimana daya saing ini juga bisa ditingkatkan. Permodalan selain tadi Tangerang Emas, kita juga bekerja sama dengan pihak bank. Ada Bank BNI, Bank BRI, bahkan kita sudah diskusi, bahkan sempat ada kita lakukan seminar yang menyelenggarakan pihak bank. Mereka siap membantu dengan pelayanan pinjaman melalui KUR. Dan kurnya bunganya sangat rendah. Nah, cuma memang pihak bank minta pihak dinas juga membantu menseleksi masyarakat yang akan melakukan pinjaman. Kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana masyarakat ini bisa membuat produknya menjadi lebih baik. Kedua juga bagaimana packaging juga sudah bisa dilakukan. Nah, terkait dengan pemasaran, ini teman-teman sekalian, kita sedang melakukan kerjasama dengan pihak retail yang ada di Kota Tangerang. Bagaimana produk UKM ini hadir, ada dan masyarakat bisa beli di Indomart, di Alfamart, di Hypermart. Nah, hanya ini teman-teman, bahwa untuk masuk ke Alfamart, Indomart, kemudian Hypermart, ada persyaratan-persyaratan biasanya dari pihak retail itu sendiri. Ada standar lah. Ada standarnya. Nah, standarnya ini kita fasilitasi. Pertama terkait dengan perizinan. Perizinan maka kita fasilitasi bagaimana masyarakat bisa memiliki perizinan. Perizinan, selain perizinan ada hak kekayaan intelektual, HAKI. Kita juga fasilitasi untuk itu. Nah, pemasaran lain kita lakukan. Bagaimana sekarang, tadi saya setuju dengan Pak Kang Ade bahwa kita sedang menghadapi era revolusi 4.0. Masyarakat sekarang dengan kondisi pandemi ini mengalami perubahan. Yang tadinya sering banyak keluar rumah, dengan pandemi ini mereka banyak di rumah dan beraktivitas di rumah. Belanja di rumah, pesan makan di rumah. Makanya saya sempat melakukan survei kecil-kecilan nih Kang Ade. Menjalankan usahanya masih konvensional, ternyata mengalami penurunan omset dari 20% sampai bahkan ada yang 80%. Sejak pandemi ya? Pada saat pandemi. Tapi saya perhatikan ada teman-teman UKM yang dia sudah menggunakan IT. Mereka sudah berjualan online. Dan omsetnya luar biasa. Ada yang mengalami kenaikan sampai 400%. Nah, disinilah tugas pemerintah, dalam hal ini Dinas Indakop UKM, bagaimana masyarakat yang mengalami penurunan omset sekarang merasakan juga kenaikan omset yang 400%. Kami di tahun 2021 dan sekarang sudah berjalan, bagaimana sekarang mendorong teman-teman UKM selain berjualan secara konvensional, dia sudah harus bisa merubah menyesuaikan dengan perubahan perilaku ekonomi masyarakat, sehingga bisa berjualan secara online. Pelatihan, workshop yang akan kita lakukan, arahnya nanti bagaimana teman-teman UKM diberikan pelatihan supaya bisa memanfaatkan teknologi ini dan bisa berjualan online. Ya sampai sekarang aja Pak Wali, Pak Wakil ikut promoin tuh produk melalui medsos. Melalui medsos. Jadi jangankan medsos ya teman-teman UMKM, WA aja kadang-kadang banyak yang nggak bisa. Ya. Besok harus mulai melek digital, melek teknologi, dan kita harus mengikuti proses perkembangan ini. Tapi tidak usah khawatir kan, Pak Wali Kota sudah menyampaikan semua ASN harus bisa menjadi pendamping semua. Bagi masyarakat yang masih gagal paham terhadap teknologi, ASN ini harus bisa membantu UKM, mendampingi sehingga
Kalau mereka mau memasarkan produknya ke marketplace, ke Tokopedia, Shopee, Blabli, ini ASN ini kita latih juga, tapi di backup SDM kan. Nanti mereka prakteknya mendampingi ke masyarakat. Jadi Pak Wali Kota sudah sampai memikirkan itu. Dan kami sudah melakukan webinar dengan marketplace nasional, dengan Shopee, dengan Tokopedia, bahkan owner atau manajernya Shopee dan Tokopedia itu sampai sempat berdiskusi langsung dengan Pak Wali Kota. Gitu. Jadi mereka Shopee, Tokopedia, Lazada, Blabli secara terbuka mereka siap membantu masyarakat di Kota Tangerang, khususnya pelaku UMKM, untuk bisa memasarkan produknya itu ke marketplace yang mereka miliki. Jadi prinsipnya UMKM itu adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Jadi saling berkolaborasi karena melibatkan banyak pihak dan banyak masyarakat. Termasuk mudah-mudahan teman-teman bisa ikut di dalam marketplace nanti yang akan disiapkan oleh pemerintah Kota Tangerang. Nah terus Pak Haji ke depan, di tahun 2021 ini ada program apa sih Pak Haji terkait pemberdayaan UMKM ini? Baik, saya sangat tertarik dan setuju dengan konsep kolaborasi. Di dinas kami itu ada dinas industri, ada bidang industri, ada bidang perdagangan, ada bidang koperasi dan bidang UMKM. 4 bidang ini tidak berjalan sendiri-sendiri kan. Jadi teman-teman UKM bisa kerjasama dengan koperasi, bagaimana UKM juga belajar berkoperasi. Bagaimana teman-teman UKM juga bisa difasilitasi oleh bidang perdagangan terkait dengan di mana kira-kira teman-teman UKM ini kita bisa fasilitasi untuk berjualan. Salah satunya yang sudah kita lakukan dan Akang juga sudah pernah wawancara dengan Dirut PD Pasar. Jadi pasar-pasar ini yang masih potensi ruang terbuka dan tidak dimanfaatkan, kita masukkan teman-teman UKM di situ. Nah inilah kolaborasi antara di PD Pasar, dinas melalui bidang UKM dan bidang perdagangan. Gitu. Jadi termasuk industrinya. Industri kita industri kecil menengah dalam pengertian industri rumah tangga. Pada saat mereka juga ingin melakukan pemasaran tetapi tidak mempunyai lahan, kita sekarang sedang mempunyai konsep untuk SIKIM. SIKIM itu adalah sentra industri kecil menengah. Jadi bangunan yang pemerintah bangun tapi tidak dimanfaatkan, kita masukkan teman-teman pelaku industri kecil ini untuk mereka melakukan aktivitas di situ. Contoh, tukang tempe goreng, kalau di rumah dia harus pakai wajan besar, kemudian juga setelah digoreng harus disimpan di tempat yang luas. Rumahnya kecil, rumahnya sempit. Kita cari pasar-pasar lingkungan yang selama ini kurang dimanfaatkan, itulah dijadikan sentra industri kecil menengah. Tempatnya kita siapkan, kebutuhan mereka kita siapkan, sehingga mereka tinggal datang memproduksi di situ, sekaligus juga menjual di situ. Nah, program-program seperti itu yang kita inginkan, bahkan kami sebetulnya bermimpi berhayal setiap kecamatan, bahkan setiap kelurahan punya sentra UKM dan punya pusat jajan di masing-masing kecamatan dan kelurahan. Siap. Jadi mudah-mudahan di 2021 bisa terwujud nih Pak Haji. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah terus ini Pak Haji terakhir, kira-kira apa sih Pak Haji tantangan dan harapan Pak Haji selama membina teman-teman di UMKM ini? Tantangannya kita sekarang sudah masuk ke revolusi industri era 4.0. Masyarakat harus sudah mulai bisa beralih memanfaatkan teknologi. Banyak masyarakat kita yang teknologinya sudah tersebar tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Saya mengambil contoh kan, teman-teman UKM ini punya HP, dia punya medsos, ada grup WA, ada IG. Tapi begitu kita lihat di profilnya, justru tidak dimanfaatkan. IG-nya itu isinya pada saat dia lagi piknik, pada saat mau makan, jalan-jalan. Produknya tidak ditampilkan di situ. Nah ini kita akan dorong. Ada yang kita sudah bimbing supaya dia bisa masuk ke marketplace. Ternyata itu tadi kekuatan bisnisnya masih harus kita latih, karena kalau sudah masuk ke era marketplace, mereka harus berjuang, harus berkompetensi dengan produk-produk lain. Ini kadang-kadang produknya bulan ini berjalan bagus, bulan berikutnya turun, akhirnya konsumen banyak kecewa pada saat pesan. Nah inilah tugas kami, tantangan kami untuk bisa mempersiapkan masyarakat beralih
dari konvensional sekarang ke online. Tapi konvensionalnya juga jangan ditinggalkan. Nah, hambatannya memang apalagi dengan kondisi COVID kan, pemerintah daerah juga memiliki anggaran yang terbatas. Nah, untuk itu kolaborasi kami dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat, dan pelaku-pelaku pengusaha yang ada di Kota Tangerang dengan CSR-nya. Nanti kita padukan sehingga perusahaan juga bisa terlibat membangkitkan ekonomi masyarakat. Pemerintah sendiri dengan program yang ada, kita push masyarakat untuk bisa melakukan peningkatan daya saing, sehingga setelah COVID kita berharap di Kota Tangerang ekonomi UKM ini bergerak, sehingga ekonomi masyarakat Kota Tangerang juga menjadi lebih sejahtera. Ya. Begitu kan? Jadi kalau ekonomi UMKM-nya bisa bergerak, maka kesejahteraan juga bukan tidak mungkin tercipta demi kemaslahatan dan juga pemerataan kepada masyarakat. Jadi sekali lagi bukan cerita tentang bagaimana peningkatan pendapatan bagi masyarakat, tapi juga tentang bagaimana pemerataan pendapatan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Haji sudah ikut bincang-bincang di acara Obsesi. Jadi obrolan tentang bagaimana tadi roadmap UMKM Kota Tangerang di tahun 2021. Jadi Obsesi ini bukannya sekedar judul programnya, tapi memang benar-benar obesitas ini kan ya. Berdua obesitas. Terima kasih banyak Pak Haji. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan sukses di roadmap UMKM 2021-nya ke depan, dan mudah-mudahan tidak ada tantangan dan rintangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obesitas.